Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Diah Hari Suryaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab mengenai mengelola proyek sistem. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ulif Atiyah Anggraini dengan NPM 052, yang kedua ada Rike Dia Ayu Pitaloka dengan NPM 061, yang ketiga ada Putri Ella Agustina dengan NPM 065, yang keempat ada Feby Febrianti dengan NPM 137, yang kelima ada Maranatha Kezia Beauty Cesaria Asa dengan NPM 173, yang keenam ada Hendro Nugroho dengan NPM 196, yang ketujuh ada Rahmania Mahfida dengan NPM 272, yang kedelapan ada Naura Habibah dengan NPM 296. Materi pertama yang akan kami bahas yakni mengenai tinjauan manajemen proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan menggunakan sumber-sumber yang dijalankan selama jangka waktu tertentu, yang memiliki titik awal saat dimulainya kegiatan dan titik akhir yaitu pada saat berakhirnya kegiatan. Hal ini dapat diartikan bahwa manajemen proyek merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara sistematis pada suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Materi selanjutnya, apa sih bentuk proyek itu? Sebuah proyek dapat dikatakan sukses apabila proyek tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu, sesuai anggaran dan memberikan produk berkualitas yang memuaskan pengguna dan memenuhi persyaratan. Teknik manajemen proyek dapat digunakan di seluruh SDLC. Pengembang sistem dapat memulai proyek formal sedini mungkin pada tahap penyelidikan awal atau di kemudian hari, saat kegiatan analisis, desain, dan implementasi terjadi. Proyek pengembangan sistem cenderung dinamis dan menantang. Selanjutnya, apa itu Project Triangle? Segitiga manajemen proyek atau Project Management Triangle adalah suatu model manajemen proyek yang digunakan untuk menganalisis dan memahami kendala yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan sebuah proyek. Model tersebut berpendapat bahwa setiap proyek pasti memiliki beberapa kendala maupun faktor yang akan memengaruhi kualitas pekerjaan. Kendala itu terdiri dari anggaran proyek atau biaya, tenggat waktu atau deadline, dan lingkup atau fitur. Namun, bagi manajer proyek, kendala tersebut tidak boleh menjadi penghambat jalannya suatu proyek. Keseimbangan ketiganya sangat menentukan kualitas proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan manajemen proyek? Manajer proyek biasanya melakukan 4 aktivitas atau fungsi, diantaranya perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan proyek ini mencakup pengidentifikasian semua tugas proyek dan waktu penyelesaian serta biaya masing-masing. Kedua, penjadwalan. Penjadwalan ini melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang mungkin menunda proyek. Yang ketiga, pemantauan. Pemantauan proyek ini memerlukan panduan, pengawasan, dan koordinasi proyek beban kerja tim. Manajer proyek harus memantau sebuah kemajuan, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan untuk mengontrol proyek dan tetap pada sasaran. Dan yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan proyek ini mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Pelaporan efektif membutuhkan sebuah keterampilan komunikasi dan perasaan tentang apa yang diinginkan dan perlu diketahui oleh orang lain tentang proyek tersebut. Materi selanjutnya menciptakan struktur rinci kerja. 1. Bagan Gantt atau Gantt chart. Bagan Gantt adalah bagan yang dibuat untuk keperluan kontrol produksi di bidang industri. Bagan ini memiliki grafik batang, penemunya adalah Henry L. Gantt. Ia memakai bagan ini untuk menjelaskan hubungan di antara produksi di industri semasa Perang Dunia Pertama. Gantt chart juga membantu membuat jadwal pengerjaan proyek dan batas waktu alokasi untuk setiap tugas yang dilakukan supaya lebih mudah. Jika telah dibuat,
anggota tim akan mudah mengecek jadwal setiap tugas apa saja yang harus dikerjakan. Yang kedua ada PERT or CPM charts. PERT chart adalah sebuah alat manajemen visual yang digunakan untuk memetakan dan melacak tugas serta garis waktunya. Metodologi PERT chart dikembangkan oleh Angkatan Laut AS pada tahun 1950-an untuk mengelola proyek kapal selam rudal Polaris. Bagian dalam PERT chart biasanya menggunakan simpul atau nodes, umumnya divisualisasikan dalam bentuk persegi panjang ataupun lingkaran untuk mewakili aktivitas dan pencapaian di seluruh proyek. Note ini nantinya akan dihubungkan oleh garis panah atau arrow yang mewakili berbagai aktivitas yang perlu dan harus diselesaikan. Berikutnya, mengidentifikasi tugas dalam struktur perincian kerja. Struktur rincian kerja atau WBS adalah deskripsi pekerjaan yang dilakukan untuk proyek. Hal ini merupakan hierarki tugas yang menunjukkan pemahaman tim proyek tentang komposisi pekerjaan dan ukuran, biaya, dan durasi masing-masing komponen atau tugas. WBS memiliki 3 tujuan utama, diantaranya yang pertama menjelaskan perincian atau komposisi pekerjaan dalam tugas, kedua menjadwalkan kerja proyek, ketiga memperkirakan biaya setiap tugas. Ciptakan struktur rinci kerja. Durasi tugas bisa saja berjam-jam, berhari-hari, atau berminggu-minggu tergantung pada proyek. Manajer proyek sering menggunakan rumus berbobot untuk memperkirakan durasi setiap tugas. Manajer proyek pertama-tama membuat 3 perkiraan waktu untuk setiap tugas. Yang pertama adalah optimis atau perkiraan kasus terbaik dengan simbol B. Yang kedua adalah perkiraan kemungkinan kasus dengan simbol P. Dan pesimis atau perkiraan kasus terburuk dengan simbol W. Manajer kemudian memberikan bobot yang merupakan nilai penting untuk setiap perkiraan. Beratnya dapat variasi, tetapi pendekatan umum adalah dengan menggunakan rasio B sama dengan 1, P sama dengan 4, dan W sama dengan 1. Dari tugas yang diharapkan dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus berikut ini. B ditambah 4P ditambah W dibagi 6. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama ada ukuran proyek, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada pengalaman dengan proyek serupa, yang keempat adalah kendala. Berikut adalah penjelasan dari faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama adalah ukuran proyek. Selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang dipilih, seorang manajer harus memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap fase proyek. Untuk mengembangkan perkiraan yang akurat, seorang manajer proyek harus mengidentifikasi semua tugas proyek, mulai dari pencarian fakta awal untuk implementasi sistem. Manajer proyek harus menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap tugas. Dalam mengembangkan perkiraan, manajer proyek harus menyediakan waktu untuk rapat, tinjauan proyek, pelatihan, dan faktor lainnya. Misalnya liburan terjadwal atau cuti medis yang tidak terjadwal yang dapat mempengaruhi produktivitas tim pengembangan. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Perusahaan harus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi mutakhir untuk tetap kompetitif di dunia teknologi. Di banyak bidang, profesional IT atau information technology yang terampil sangatlah diminati, dan perusahaan harus bekerja keras untuk menarik dan mempertahankan bakat yang mereka butuhkan tersebut. Seorang manajer proyek harus mengumpulkan dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman menangani proyek. Jika perlu, analis atau pemrogram sistem tambahan harus diperkerjakan atau dilatih, dan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Setelah proyek berjalan, manajer proyek harus berurusan dengan pergantian, lowongan pekerjaan, dan kenaikan gaji di sektor teknologi, yang semuanya dapat dipengaruhi apakah proyek dapat diselesaikan dalam tepat waktu dan sesuai anggaran. Manajer proyek harus mengakomodasi hari libur resmi, keadaan darurat keluarga, dan acara lain yang dapat mempengaruhi jadwal. Berikut adalah penjelasan dari faktor yang mempengaruhi durasi. Yang ketiga adalah pengalaman dengan proyek serupa. Seorang manajer proyek dapat mengembangkan waktu dan perkiraan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk sistem informasi serupa yang telah dikembangkan sebelumnya. Metode pengalaman bekerja paling baik untuk proyek berukuran kecil atau sedang, di mana kedua sistem tersebut serupa dalam ukuran, konten dasar, dan lingkungan operasi. Sedangkan dalam sistem besar, terdapat lebih banyak variabel dan perkiraan kurang dapat diandalkan. Yang keempat adalah batasan atau kendala.
Batasan merupakan sebuah kondisi batasan atau persyaratan obrolan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Misalnya, kendala mungkin melibatkan secara maksimum untuk satu atau lebih sumber daya seperti waktu, dolar, ataupun orang. Seorang manajer proyek harus mengidentifikasi persyaratan sistem yang dapat dicapai secara realistis dalam batasan yang diperlukan. Dengan tidak adanya kendala, manajer proyek hanya perlu menghitung sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika ada kendala, manajer proyek harus menyesuaikan sumber daya yang lain atau mengubah ruang lingkup dari sebuah proyek. Pola tugas. Tugas dalam WPS harus diatur dalam urutan logis yang disebut pola tugas. Dalam proyek apapun, besar atau kecil, tugas bergantung satu sama lain dan harus dilakukan secara berurutan. Tidak berbeda dengan perintah dalam program perangkat lunak. Pola tugas dapat melibatkan tugas dependen, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu. Dalam proyek yang lebih besar, pola-pola ini bisa sangat kompleks, dan seorang analis harus mempelajari alur logis dengan hati-hati. Bagian ini menjelaskan cara memahami dan membuat model grafis dari pola-pola ini. Menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Dalam bagan PERT atau CPM, tugas proyek ditampilkan sebagai kotak persegi panjang, diatur dalam urutan di mana mereka harus dilakukan. Setiap kotak persegi panjang yang disebut kotak tugas memiliki 5 bagian, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3-10. Setiap bagian dari kotak tugas berisi informasi penting tentang tugas, termasuk 1. Nama tugas, 2. ID tugas, 3. Durasi tugas, 4. Hari atau tanggal mulai, dan 5. Hari atau tanggal selesai. Berikut ini merupakan penjelasan setiap bagian dari kotak tugas yang berisi informasi penting tentang tugas. Yang pertama, nama tugas. Nama tugas harus singkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek. Misalnya, tugas bernama wawancara perilaku mungkin terjadi dalam beberapa fase proyek. Yang kedua, ID tugas. ID tugas dapat berupa angka atau kode yang memberikan keunikan identifikasi. Yang ketiga, durasi tugas. Durasi adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang tidak harus sama dengan waktu yang telah berlalu. Misalnya, tugas yang membutuhkan upaya 8 jam untuk menyelesaikannya dan akan dilakukan dalam 1 hari oleh orang yang berdedikasi 100%. Tetapi jika orang yang ditugaskan tugas ini hanya mengerjakan 50% pada proyek ini, tugas itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Semua tugas harus menggunakan unit waktu yang sama, jam, hari, minggu, atau bulan, tergantung pada proyek. Sebuah proyek yang sebenarnya dimulai pada tanggal tertentu, tetapi juga dapat diukur dari titik waktu seperti hari ke-1. Yang keempat, hari atau tanggal mulai. Hari atau tanggal mulai adalah waktu di mana tugas dijadwalkan untuk dimulai. Sebagai contoh, anggaplah sebuah proyek sederhana memiliki 2 tugas 1 dan tugas 2. Anggap juga bahwa tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Sebuah analogi mungkin bahwa sebuah program tidak dapat berjalan sampai komputer dihidupkan. Jika tugas 1 dimulai pada hari ke-1 dan memiliki durasi 3 hari, maka akan selesai pada hari ketiga. Karena tugas 2 tidak dapat dimulai sampai tugas 1 selesai, maka waktu mulai tugas 2 adalah hari ke-4, yang merupakan hari setelah tugas 1 selesai. Dan yang kelima, hari atau tanggal selesai. Hari atau tanggal selesai adalah waktu penyelesaian tugas yang dijadwalkan. Untuk menghitung hari atau tanggal selesai, tambahkan durasi ke hari atau tanggal mulai. Saat melakukan ini, berhati-hatilah untuk tidak menambahkan terlalu banyak hari. Misalnya,
Jika tugas dimulai pada hari ke-10 dan memiliki durasi 5 hari, maka tanggal selesainya adalah pada hari ke-14, bukan hari ke-15. Lalu yang berikutnya yaitu ada jenis pola tugas. Jadi dalam sebuah proyek yang besar, biasanya pola keseluruhannya akan cukup rumit. Namun, hal itu masih bisa dibagi menjadi 3 jenis pola dasar. Yang pertama yaitu ada tugas tergantung. Lalu yang kedua, tugas berganda penerus, dan yang ketiga yaitu beberapa tugas pendahulu. Lalu bagaimana sih pengertian atau penjelasan dari ketiga jenis pola tugas itu tadi? Di sini ada tugas tergantung, yaitu ketika tugas harus diselesaikan satu demi satu. Sebagai contoh yaitu lomba lari estafet. Hal ini termasuk ke dalam tugas tergantung, dikarenakan yang satu akan bergantung pada yang lainnya. Lalu sebagai contoh kedua, yaitu dapat dilihat dalam gambar 3.12 yang dimana tugas kedua ini bergantung pada tugas yang pertama, dikarenakan tugas kedua tidak dapat dimulai hingga tugas pertama ini selesai. Dan di dalam contoh juga terlihat bahwa tugas pertama ini selesai di hari ke-5, sehingga hari ke-6 adalah waktu untuk memulai pengerjaan tugas kedua. Berikutnya ini ada beberapa tugas pendahulu. Misalkan, sebuah tugas membutuhkan 2 atau lebih tugas sebelumnya untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai. Sebagai contoh, dapat dilihat di dalam gambar 3.14 yang menunjukkan bahwa tugas ketiga tidak dapat dimulai hingga tugas pertama dan kedua ini selesai, dikarenakan kedua tugas mungkin tidak selesai pada waktu yang sama. Jadi tugas pendahulu yang paling lama ini menjadi faktor pengendali. Dan dapat dilihat bahwa pengerjaan tugas ketiga ini dimulai di hari ke-16, bukan di hari ke-6. Mengapa demikian? Dikarenakan tugas ketiga ini bergantung pada 2 tugas sebelumnya, yang dimana tugas kedua ini selesai di hari ke-5. Namun, tugas pertama selesai di hari ke-15, sehingga tugas ketiga dapat dimulai pengerjaannya setelah tugas pertama dan tugas kedua ini selesai. Lalu berikutnya bekerja dengan pola tugas kompleks, yaitu kondisi di mana ketika beberapa pola tugas digabungkan dan fakta yang ada harus dipelajari dengan sangat hati-hati untuk memahami logika dan urutannya, dikarenakan jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya ini salah. Sebagai contoh dapat dilihat di dalam gambar yang ada di sebelah kanan. Di gambar 3.15 ini merupakan tugas tergantung, yang dimana dimulai dengan melakukan pengerjaan tugas pertama, yang ketika telah selesai dapat dimulai melakukan tugas kedua. Lalu di 3.16 ini merupakan tugas tergantung dan tugas berganda penerus, yang mula-mula yaitu melakukan tugas pertama, setelah selesai melakukan tugas yang kedua, dan setelah itu memulai 2 tugas, yaitu tugas ketiga dan tugas keempat. Dan jika tugas ketiga telah selesai dapat dimulai 2 tugas kembali, yaitu tugas ke-5 dan tugas ke-6. Lalu di bawahnya 3.17 ini merupakan tugas predekshor, yang dimana tugas pertama dilakukan, setelah itu melakukan tugas kedua, dan tugas kedua ini dapat memulai 2 tugas, yaitu tugas ketiga dan tugas keempat. Dan setelah tugas ketiga ini selesai dapat memulai tugas ke-5 dan tugas ke-6. Dan ketika tugas ke-5 dan tugas ke-6 ini selesai bersama, maka dapat dimulailah tugas ke-7. Dan setelah itu, setelah tugas ke-4 dan ke-7 ini selesai, dapat dimulainya pengerjaan tugas ke-8. Jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika ditunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jika ada tugas di jalur kritis yang tertinggal dari jadwal, seluruh proyek akan tertunda. Misalnya, Joan dan Jim diundang ke rumah seseorang untuk makan malam. Joan datang tepat waktu, tetapi Jim datang terlambat 30 menit. Kedatangan Jim adalah bagian dari jalur kritis, karena tuan rumah tidak ingin memulai tanpa dia, sehingga makanan akan disajikan 30 menit lebih lambat dari yang direncanakan semula. Menghitung jalur kritis. Gambar 3.18 menunjukkan proyek pelatihan dengan 5 tugas. Perhatikan bahwa analisis telah mengatur tugas dan memasukkan nama tugas, ID, dan durasi.
pola tugas harus ditinjau terlebih dahulu. Dalam contoh ini, tugas 1 diikuti oleh tugas 2, yang merupakan tugas dependen. Tugas 2 memiliki 2 tugas penerus, tugas 3 dan tugas 4. Tugas 3 dan tugas 4 adalah tugas pendahulu untuk tugas 5. Gambar 3.18 di atas adalah contoh grafik PERT atau CPM. Dengan 5 tugas, pada gambar ini analisis telah mengatur tugas dan memasukkan nama tugas, ID, dan durasi. Berikut adalah gambar 3.19. Dapat diperhatikan bahwa bagan tersebut secara keseluruhan proyek memiliki durasi 95 hari. Pemantauan dan kontrol proyek. Yang pertama, teknik pemantauan dan pengendalian. Untuk membantu memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi, banyak manajer proyek melembagakan penelusuran terstruktur. Panduan terstruktur adalah tinjauan tim proyek pekerjaan anggota oleh anggota tim lainnya. Umumnya, analisis sistem meninjau pekerjaan analis sistem lain, dan pemrograman meninjau pekerjaan pemrograman lain sebagai bentuk peer review. Walkthrough terstruktur berlangsung di seluruh SDLC dan disebut tinjauan desain, tinjauan kode, atau tinjauan pengujian, tergantung pada fase di mana mereka terjadi. 2. Mempertahankan jadwal. Mempertahankan jadwal proyek dapat menjadi tantangan, dan sebagian besar proyek mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan. Dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek mencoba mengantisipasi masalah, menghindarinya atau meminimalkan dampaknya, mengidentifikasi solusi potensial, dan memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tugas dan jalur kritis. Manajer proyek menghabiskan sebagian besar untuk mereka untuk melacak tugas di sepanjang jalur kritis karena keterlambatan dalam tugas-tugas tersebut memiliki potensi terbesar untuk menunda atau membahayakan proyek. Namun tugas lain tidak dapat diabaikan. Pelaporan anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek. Yang ada gilirannya melapor kepada manajemen dan pengguna. Manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, dan mengevaluasi informasi yang dia terima dari tim. Kemudian manajer memutuskan informasi yang mana perlu diteruskan, menyiapkan ringkasan yang dapat dipahami, dan mudah menambah komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan menyerahkan kepada manajemen dan pengguna. Rapat status proyek. Manajer proyek seperti yang ditunjukkan pada gambar 320 menjadwalkan pertemuan rutin untuk memperbarui tim dan mendiskusikan status proyek, masalah dan peluang. Meskipun rapat dapat memakan waktu, sebagian besar manajer proyek percaya bahwa mereka sepadan dengan usaha. Sesi memberikan anggota tim kesempatan untuk berbagi informasi, mendiskusikan masalah umum, dan menjelaskan teknik baru. Laporan status proyek. Manajer proyek harus melapor secara teratur pada atasan langsungnya, manajemen tingkat atas, dan pengguna, meskipun laporan kemajuan mungkin diberi secara lisan kepada atasan langsung. Laporan kepada manajemen dan pengguna biasanya ditulis, bahkan sering disertakan dalam laporan kemajuan untuk menunjukkan status proyek secara grafis. Mengatasi masalah. Memutuskan bagaimana menangani masalah potensial bisa jadi cukup sulit pada titik mana manajemen harus diberitahu tentang kemungkinan pembengkakan biaya, penundaan jadwal, atau masalah teknis. Dengan manajemen waktu, belajar dari masalah sedikit waktu mungkin tersisa di mana untuk bereaksi atau merancang solusi. Tindakan terbaik seorang manajer proyek terletak di antara dua ekstrim, tapi mungkin lebih dekat dengan yang pertama. Jika sekuensinya tidak jelas, analisa harus berhati-hati dan memperingatkan manajer tentang kemungkinan masalah. Ketika situasi dilaporkan, jelas apa yang sedang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Jika situasi berada di luar analis kendali, disarankan tindakan yang mungkin diambil manajemen untuk mengatasi solusi tersebut. Perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek
menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merancangkan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan suatu proyek. Kebanyakan program menawarkan fitur seperti PERT atau CPM, bahkan menjadwalkan sumber daya, kalender proyek, dan melacak biaya seperti yang ditunjukkan pada gambar 321 di atas. Microsoft Project adalah program fitur lengkap yang memegang pasang pasar yang dominan. Selain Microsoft Project, ada sejumlah alat manajemen proyek lain yang tersedia. Misalnya Gantt Project adalah alat manajemen proyek berbasis Java open source gratis yang tersedia di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya, terlepas dari alat manajemen proyek yang digunakan, tahapan langkah demi langkah diikuti dalam pengembangan WPS, bekerja dengan pola tugas, serta menganalisis jalur kritis. Bagian berikut ini menjelaskan bagaimana Microsoft Project digunakan dalam menangani contoh ringkasan tugas untuk penyelidikan awal yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Contoh ini menggambarkan bahwa manajemen proyek itu dinamis serta menantang. Satu keuntungan yang signifikan dari perangkat lunak manajemen proyek terintegrasi adalah memungkinkan proyek manajer untuk menyesuaikan jadwal, perkiraan, serta penugasan sumber daya dengan cepat sebagai tanggapan ke peristiwa dunia nyata. Selanjutnya ada struktur rincian kerja. Dalam pembuatan WPS menggunakan Microsoft Project, sama halnya dengan membuat WPS secara manual. Tugas, durasi, dan pola tugas sama-sama masih harus diidentifikasi. Tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan semua tugas, dependensi, tanggal, serta total durasi proyek. Adapun langkah pertama yaitu membuat bagan Gantt, menunjukkan informasi yang diperlukan. Karena informasi untuk setiap tugas dimasukkan ke dalam Microsoft Project, durasi dan tugas pendahuluannya jika ada juga harus dicatat. Kemudian yang kedua bagan Gantt. Pada saat tugas dimasukkan, program secara otomatis telah melakukan perhitungan, pendeteksian pola tugas, dan membuat bagan Gantt. Bagan ini terdiri dari batang horizontal dihubungkan dengan panah yang menunjukkan ketergantungan tugas. Apabila pekan kerja bisa dipilih, tugas tidak akan dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Namun, untuk proyek yang sangat penting, kalender 24/7 mungkin dibuat. Apapun ditentukan, program akan menangani tugas yang sesuai. Microsoft Project menawarkan banyak pilihan pengaturan tampilan, format, serta metode perhitungan. Yang ketiga ada diagram jaringan. Pada saat setelah bagan Gantt selesai, data dapat dilihat dalam bentuk diagram jaringan Microsoft Project yang mirip dengan bagan PERT. Ketika opsi diagram jaringan dipilih, tugas proyek, dependensi, dan tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas ditampilkan. Diagram jaringan menampilkan informasi yang sama dengan bagan Gantt, termasuk dependensi tugas, tetapi gunakan kotak tugas untuk menyertakan lebih banyak detail. Menggunakan Microsoft Project, setiap tugas dapat ditugaskan ke satu atau lebih orang. Anggaran dapat ditetapkan sebagai target, laporan kemajuan yang dihasilkan, dan jadwal, serta tenggat waktu yang disesuaikan kembali jika diperlukan. Kemudian tampilan kalender. Tampilan kalender adalah cara yang baik untuk mengelola aktivitas keseharian. Tampilan ini menunjukkan tugas yang mirip dengan bagan PERT sebagai hamparan pada kalender yang sebenarnya. Karena jalur kritis disorot dengan warna merah, mudah bagi manajer proyek untuk menentukan prioritas kapan saja. Selanjutnya gambar 3.25, perhatikan bagaimana setiap tampilan menampilkan proyek dan menyoroti jalur kritis. Misalkan manajer proyek ingin melihat penyelidikan pendahuluan pada gambar 3.24 sebagai bagan Gantt, bagan PERT, dan kalender sehari-hari. Ketika tampilan tersebut ditunjukkan pada gambar 3.25, setiap tampilan menunjukkan tugas, waktu, dependensi, dan jalur kritis. Perhatikan bahwa dari 4 tugas yang dijadwalkan pada 25 September, hanya survei pengguna yang berada di jalur kritis. Oleh karena itu, hal itu harus menjadi perhatian utama manajer proyek. Jika Anda adalah manajer proyek pada tanggal 25 September, perhatian utama Anda adalah melakukan survei pengguna. Selanjutnya yaitu ada manajemen risiko. Setiap proyek TI melibatkan risiko yang harus dapat ditangani oleh analisis sistem dan manajer proyek. Risiko merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi proyek secara negatif.
sehingga risiko tersebut merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, serta memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Adapun dasar tugas manajemen risiko yaitu mencakup hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengembangkan rencana manajemen risiko. Rencana ini harus mendefinisikan proyek peran serta tanggung jawab, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, dan rencana kontingensi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan risiko. Identifikasi di sini kita harus tahu apa yang mungkin menyebabkan terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menanggapi, serta potensi dampak dari risiko. Kemudian yang ketiga, analisis risikonya. Hal ini biasanya merupakan proses dua langkah, yaitu proses analisis risiko kualitatif serta analisis risiko kuantitatif. Selanjutnya yaitu analisis risiko kualitatif. Analisis risiko kualitatif ini mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Manajer proyek dapat menggunakan rumus untuk menimbang risiko dan nilai dampaknya, atau mereka dapat menampilkan hasil dalam gizi dua sumbu. Misalnya pada bagian Microsoft Excel, XY dapat digunakan untuk menampilkan matriks seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dalam bagian ini, perhatikan berbagai kombinasi peringkat risiko dan dampak untuk 5 nilai sampel. Alat ini dapat membantu manajer proyek untuk fokus pada area yang paling kritis, di mana kemungkinan risiko dan dampak potensialnya yang tinggi. Yang kedua, tujuan dari analisis risiko kuantitatif adalah untuk memahami dampak aktual dalam hal dolar, waktu, ruang lingkup proyek, atau kualitas. Analisis risiko kuantitatif dapat melibatkan proses pemodelan yang disebut analisis bagaimana jika, yang memungkinkan manajer proyek untuk memvariasikan satu atau lebih elemen dalam model untuk mengukur efek pada elemen lain. Ada dua cara untuk mengatasi analisis risiko. Yang pertama, membuat rencana respon risiko. Rencana respon risiko adalah upaya proaktif untuk mengantisipasi risiko dan menggambarkan rencana tindakan untuk menghadapinya. Rencana respon risiko yang efektif dapat mengurangi dampak keseluruhan dengan memicu tindakan yang tepat waktu dan tepat. Yang kedua, memantau risiko. Kegiatan ini berlangsung selama proses manajemen risiko. Penting untuk melakukan proses pelacakan berkelanjutan yang dapat mengidentifikasi risiko baru, catat perubahan risiko yang ada, dan perbarui area lain dari rencana manajemen risiko. Mengelola kesuksesan. Manajemen proyek adalah tugas yang menantang. Manajer proyek harus waspada, kompeten secara teknis, dan sangat banyak akal. Mereka juga harus menjadi komunikator yang baik dan dengan keterampilan sumber daya manusia yang kuat. Sayangnya proyek dapat dan memang tergelincir karena berbagai alasan. Ketika masalah terjadi, kemampuan manajer proyek untuk menangani situasi menjadi faktor kritis. Opsi yang dapat dilakukan manajer proyek ketika menyadari pertama kali bahwa sebuah proyek bermasalah yaitu yang pertama, alternatif dapat mencakup pemangkasan persyaratan proyek, menambah sumber daya proyek, menunda tenggat waktu proyek, dan meningkatkan kontrol dan prosedur manajemen. Yang kedua, ketika sebuah proyek mengalami penundaan atau pembengkakan biaya, sistem masih dapat dikirimkan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika beberapa persyaratan yang kurang kritis dipangkas, sistem dapat dikirimkan untuk memenuhi persyaratan yang paling diperlukan, dan fitur tambahan dapat ditambahkan kemudian sebagai bagian dari proyek pemeliharaan atau peningkatan. Yang ketiga, jika proyek bermasalah karena kurangnya sumber daya atau dukungan organisasi, manajemen mungkin bersedia untuk memberikan proyek lebih banyak, komitmen, dan prioritas yang lebih tinggi. Misalnya, manajemen mungkin setuju untuk menambahkan lebih banyak orang ke proyek yang di belakang jadwal. Menambahkan staf bagaimanapun akan mengurangi waktu penyelesaian proyek saja, jika orang tambahan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam tim pengembangan. Yang keempat, jika anggota tim kurang pengalaman dengan aspek-aspek tertentu dari teknologi yang diperlukan, bantuan sementara mungkin diperoleh dari konsultan TI atau staf paruh waktu. Namun menambahkan staf dapat berarti melatih dan mengarahkan orang-orang baru. Masalah bisnis. Tujuan utama dari setiap sistem adalah untuk memberikan solusi untuk masalah bisnis atau peluang. Jika sistem
tidak melakukan ini, maka itu adalah kegagalan terlepas dari hal positif reaksi dari pengguna, kinerja anggaran yang dapat diterima, atau pengiriman tepat waktu. Ketika sistem informasi tidak memenuhi persyaratan bisnis, penyebabnya dapat mencakup persyaratan yang tidak teridentifikasi atau tidak jelas, ruang lingkup yang tidak ditentukan secara memadai, target yang tidak tepat, jalan pintas atau pekerjaan yang ceroboh selama analisis sistem, pilihan desain yang buruk, pengujian yang tidak memadai atau prosedur pengujian yang tidak memadai, dan kurangnya prosedur pengendalian perubahan. Masalah anggaran. Pembengkakan biaya biasanya disebabkan oleh satu atau lebih antara lain. Yang pertama, estimasi tidak realistis yang terlalu optimis atau berdasarkan ketidaklengkapan informasi. Yang kedua, kegagalan untuk mengembangkan obrolan perkiraan yang akurat, mempertimbangkan semua biaya selama umur proyek. Yang ketiga, pemantauan kemajuan yang buruk dan respon yang lambat terhadap tanda-tanda peringatan dini dari masalah. Yang keempat, keterlambatan jadwal karena faktor-faktor yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, masalah sumber daya manusia, termasuk pergantian, pelatihan yang tidak memadai, dan motivasi. Masalah jadwal. Masalah dengan jadwal dan pencapaian proyek dapat menunjukkan kegagalan untuk mengenali ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan kemajuan, metode pemantauan, dan kontrol yang buruk, konflik kepribadian di antara anggota tim, atau pergantian tugas personil proyek. Kegagalan sebuah proyek TI juga dapat disebabkan oleh teknik manajemen proyek yang buruk. Jika manajer proyek gagal merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkomunikasikan, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan, dan mengendalikan dengan baik, maka proyek tersebut gagal. Bahkan ketika faktor-faktor di luar kendalinya berkontribusi pada kegagalan, manajer proyek bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda peringatan dini dan menanganinya secara efektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.